Esok kita tidak tahu kita ada di mana, dan kita menjadi siapa, dan kita akan mengalami apa. Maka yang bisa kita lakukan adalah yang hari ini, detik ini, kita lakukan yang terbaik. Saya kira itu saja. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata tim 1 Universitas Diponegoro tahun akademik 2020-2021 dengan menyatakan resmi dibuka. Semoga Allah selalu memberikan barokah, keselamatan, dan ridho pada kalian semua. Amin. Perkenalkan, nama saya Jala Sena Nugroh Mukti, mahasiswa Oceanografi Universitas Diponegoro Angkatan 2017. Dalam video ini, saya ingin menceritakan kegiatan yang telah saya kerjakan selama 45 hari terakhir, yakni mengenai kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata merupakan program yang diadakan Universitas Diponegoro sebagai salah satu perwujudan Tridharma perguruan tinggi. Dalam kuliah kerja nyata, mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan apa yang telah dipelajari selama kegiatan perkuliahan di kampus, sehingga dapat bermanfaat langsung kepada masyarakat. Walaupun saat ini sedang dalam masa pandemi, kuliah kerja nyata tetap berjalan, tentunya dengan adaptasi dengan kebiasaan new normal, dengan aturan protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Universitas Diponegoro pun turut mendukung kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Universitas Diponegoro mengumumkan bahwa pelaksanaan KKN diadakan di kampung atau domisili masing-masing. Hal ini tentunya untuk mencegah adanya penularan COVID yang disebabkan oleh adanya mobilisasi antar wilayah. KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun ajaran 2021 ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau biasa disingkat dengan SDGs. KKN yang saya laksanakan berada di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah selama periode yang dimulai dari tanggal 4 Januari hingga 16 Februari 2021. Kelurahan Bulusan berdasarkan data statistik profil kependudukan masyarakat per Oktober 2019 memiliki kondisi demografi dengan jumlah penduduk laki-laki kurang lebih 3.233 jiwa dan perempuan 3.196 jiwa. Jika di total seluruhnya adalah 6.429 jiwa. Sedangkan KK di Kelurahan Bulusan berjumlah 2027 kepala keluarga dengan penduduk mayoritas beragama Islam dengan jumlah 5.980 jiwa. Kelurahan Bulusan memiliki luas wilayah kurang lebih 304.072 hektar dengan jumlah di dalamnya terdapat 8 RW dan 44 RT. Batas di bagian utara adalah Kelurahan Mangunarjo, di bagian timur adalah Kelurahan Meteseh, di selatan terdapat Kelurahan Keramas, dan di bagian barat adalah Kelurahan Tembalang. Dari segi ekonomi, masyarakat Kelurahan Bulusan termasuk ekonomi golongan menengah. Sebagian besar penduduknya merupakan pekerja swasta. Sebagaimana kita ketahui, kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan, tak terkecuali Kota Semarang. Permasalahan yang masih terjadi di Kelurahan Bulusan adalah masih banyak masyarakat di Kelurahan Bulusan yang ditemukan bergerombol maupun tidak menggunakan masker. Di masa pandemi, pendapatan warga Kelurahan Bulusan turut menurun karena banyak mahasiswa yang pulang ke daerahnya masing-masing karena kuliah dilaksanakan secara daring atau online. Dalam kegiatan KKN ini, saya memiliki 2 program kerja. Di Kelurahan Bulusan, pekarangan rumah-rumah warga banyak yang kurang dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatan pekarangan erat kaitannya dengan usaha mencapai ketahanan pangan masyarakat yang dimulai dari skala paling kecil, yaitu skala rumah tangga. Banyak juga masyarakat yang khawatir dengan bahan makanan yang diperoleh dari luar di masa pandemi. Untuk itu, saya ingin berbagi info mengenai budidaya yang cukup sederhana dan dapat dilakukan dengan tempat yang minim. Dalam program kerja ini, saya mengemas berbagai informasi mengenai budidaya ikan dalam ember jadi sebuah leaflet.
Dalam leaflet ini dijelaskan pengertian body number maupun petunjuk teknis yang dilengkapi dengan ilustrasi pada setiap langkahnya serta berbagai konten menarik dari metode budidaya yang satu ini. Leaflet yang saya buat selanjutnya saya bagikan dengan cara berkunjung rumah ke rumah dan memberikan penjelasan secara singkat kepada warga RT 7 RW 3 Kelurahan Bulusan. RT 7 RW 3 Kelurahan Bulusan merupakan pemukiman yang berbentuk perumahan dengan kapling tanah yang tidak begitu luas layaknya rumah-rumah yang berada di kampung dengan kebun yang luas. Hal ini sangat cocok jika ingin melakukan budidaya ikan dalam ember karena tidak membutuhkan ruang atau space yang luas. Warga setempat cukup menyambut baik dengan program-program kerja yang tergabung dalam KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2021. KKN Tim 1 yang dilaksanakan selama bulan Januari hingga Februari tahun 2021 ini dinilai lebih matang dibanding pelaksanaan KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2020 yang merupakan awal mula jenis KKN seperti ini. Masyarakat sangat mengapresiasi para mahasiswa karena tetap dapat melaksanakan KKN dengan turun langsung bertemu masyarakat setempat, tentunya dengan menaati protokol kesehatan. Program kerja kedua yang saya laksanakan adalah mengenai peta sebaran tingkat kerawanan penularan COVID-19 di Kelurahan Bulusan. Informasi terkait pandemi COVID-19 sudah sangat baik dan sudah banyak diketahui. Akan tetapi, berdasarkan hasil kritik dan saran yang dilakukan berdasarkan survei mendapatkan hasil bahwa masyarakat masih acuh dan menyepelekan protokol kesehatan. Dalam program kerja ini, dilakukan survei titik-titik yang rawan akan penularan COVID-19 dengan dasar pengklasifikasian sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Sehingga, masyarakat dapat lebih mengetahui titik-titik mana saja yang lebih aman dan menjauhi dari tempat yang rawan, terlebih yang sering terjadi kerumunan dan tidak taat protokol kesehatan. Begitu juga pemerintah pun lebih mudah untuk menghimbau agar warganya lebih tertib dengan protokol kesehatan serta menjauhi kerumunan. Peta ini dibuat dengan berdasarkan pengklasifikasian yang telah dibuat oleh tim riset Levpal yang berkolaborasi dengan pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Melalui data-data yang diperoleh dari survei di wilayah Kelurahan Bulusan, maka dibuatlah sebaran dengan gradasi warna pada berbagai wilayah. Peta yang dibuat pada program kerja ini telah direalisasikan dan diserahkan secara simbolik kepada pihak Kelurahan Bulusan dengan diwakili oleh Bapak Suyitno selaku Kasih Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan Bulusan. Harapannya, peta tersebut dapat diinformasikan kepada masyarakat Bulusan untuk semakin waspada jika berada di lokasi sangat tinggi, sehingga protokol kesehatan sangat diperhatikan. Alangkah lebih baiknya lagi, jika tidak ada kepentingan mendesak, dapat menjauhi lokasi yang masuk ke dalam kategori tinggi ataupun mencari tempat-tempat makan seadanya. Tidak perlu yang menjadi favorit, karena tempat-tempat makan yang menjadi favorit cenderung terjadi kerumunan. Semoga dengan adanya peta ini, warga semakin taat dengan protokol kesehatan, menurunnya angka penularan, dan semakin rendahnya kasus positif baru. Terima kasih kepada Undip di mana pada tahun 2021 ini mengerahkan mahasiswa untuk KKN di Kelurahan Bulusan. Banyak hal yang masyarakat saya, warga saya terima dari aplikasi ilmu yang ada di kampus, didistribusikan, ditransfer ke warga saya. Sangat terima kasih kepada Undip dan kelompok banyak sekali kelompok. Salah satunya adalah kelompok yang dimana pembuatan hidroponik, urban farming, itu dari pemanfaatan lahan yang sedikit bisa dimanfaatkan oleh warga kami. Jadi penanaman, tanaman toga, tanaman obat keluarga, dan lain sebagainya sangat berarti sekali.